Kita bisa tahu siapa orang tua kandung, asal-usul keluarga, bahkan etnis dari ratusan tahun lalu cuma dari air liur atau rambut. Namanya tes DNA. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu dasarnya. DNA itu ibarat kayak sidik jari genetik. Tiap orang punya pola DNA yang unik. Tapi kalau kamu punya hubungan darah sama seseorang, polanya akan mirip. Makanya buat ngebuktiin hubungan ayah anak, tes DNA jadi pilihan paling akurat. Terus cara kerjanya gimana? Kalau sampelnya air liur, nama metodenya adalah Schielex extraction atau silica based column purification. Air liur akan diekstrak di laboratorium khusus buat ngambil kandungan sel epitel. Nah, sel epitel ini emang tempatnya DNA berada. Sekarang kalau sampelnya darah, kita bisa pakai metode phenylchloroform extraction atau kit-based purification. Metode ini untuk mengekstrak leukosit yang jadi salah satu sumber utama DNA di dalam darah. Yang terakhir itu ada rambut. Menganalisa DNA di rambut bisa juga pakai metode phenylchloroform atau silica based kit. Tapi yang dicari itu sebenarnya bukan batang rambutnya, tapi akar rambut atau folikel, karena disitulah tempat inti DNA. Nah, buat menyatakan bahwa seseorang adalah ayah biologis, laboratorium forensik atau klinis biasanya mensyaratkan tingkat kecocokan DNA sampai 99%. Bisa nggak sih tes DNA salah? 1% doang sih, nggak mungkin ya. Tes DNA mungkin bisa nggak akurat karena kesalahan sampel atau ada manipulasi yang disengaja. Tes DNA bisa selesai tergantung jenis tesnya juga. Kalau tesnya sederhana, hasilnya bisa keluar kurang lebih 5-7 hari kerja. Tapi kalau untuk tujuan yang berkaitan dengan hukum, bisa 2-3 minggu karena harus dilengkapi dokumen resmi juga. Emangnya siapa aja sih yang boleh tes? Nggak sembarang orang bisa dites tanpa izin. Untuk tes pribadi, cukup pakai identitas dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Tapi kalau tes untuk pengadilan, harus ada izin resmi dan dilakukan oleh tenaga ahli di bidang genetik forensik. Di Indonesia, emang belum ada undang-undang yang secara spesifik ngatur mengenai tes DNA dalam konteks hukum perdata, kayak masalah bayi tertukar atau pengakuan anak. Tapi ada juga kok masalah perdata yang terpecahkan, misalnya sejumlah kasus bayi tertukar di rumah sakit. Kira-kira kasus yang lain nanti terpecahkan juga nggak ya karena tes DNA ini? Komen di bawah ya.